Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa bahwa urusan uang adalah cara tercepat untuk mengakhiri sebuah persahabatan? Ada pemeo klasik yang pahit. Jika ingin kehilangan teman, pinjamkanlah mereka uang. Masalah ini seolah menjadi momok abadi dalam interaksi sosial kita, di mana transaksi materi seringkali meninggalkan luka pada hubungan insani. Namun, tahukah bahwa sebenarnya ada sebuah cetak biru ilahi yang telah mengatur urusan finansial dengan sangat modern, presisi, dan manusiawi? Dalam rangkaian surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 283, kita menemukan sebuah tatanan yang tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi tentang bagaimana menjaga martabat manusia di tengah arus modal. Mari kita bedah 5 kejutan etis yang mungkin akan mengubah cara pandang kita terhadap keadilan ekonomi. Mari kita mulai membedah makna ayat 275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan dari penyakit gila. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ar-Razi menjelaskan adanya kaitan yang sangat erat, namun berlawanan antara hukum riba dan sedekah. Sedekah secara kasat mata terlihat mengurangi harta, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya dan akan menyuburkannya. Sebaliknya, riba terlihat mencari tambahan keuntungan pada harta, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya dan akan memusnahkannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan hukum riba tepat setelah menjelaskan hukum-hukum tentang sedekah. Ayat 275 ini dimulai dengan menyebut orang-orang yang memakan riba. Mufasir menjelaskan bahwa istilah memakan di sini mencakup segala bentuk transaksi, pemanfaatan, dan pengambilan riba, bukan hanya bermakna memakannya secara harfiah. Hal ini dikiaskan dengan firman Allah tentang larangan memakan harta anak yatim, yang pada hakikatnya adalah larangan untuk merusak dan mengambil hak mereka dengan cara yang batil. Entah itu untuk dimakan, dipakai, atau dikelola. Ar-Razi memaparkan beberapa alasan rasional mengapa riba dilarang keras dalam Islam, meskipun memberikan keuntungan finansial bagi yang meminjamkan. Pertama, ketidakadilan yang nyata. Mengambil tambahan bunga yang pasti dari sebuah modal yang dipinjamkan adalah bentuk kezaliman. Peminjam atau debitur mungkin saja menggunakan uang itu untuk berdagang dan menghadapi risiko rugi. Namun, pemilik modal atau kreditur menuntut keuntungan yang pasti, tanpa ikut menanggung kerentanan atau kesulitan tersebut. Kedua, merusak tatanan ekonomi dan pekerjaan. Jika riba diperbolehkan, orang-orang yang memiliki modal akan lebih suka mendapatkan uang melalui riba, daripada harus bersusah payah berdagang, bertani, atau membangun industri. Akibatnya, kemaslahatan publik, profesi, dan usaha-usaha produktif yang dibutuhkan masyarakat akan mandek. Ketiga, memutus tali kebaikan dan solidaritas. Riba menghancurkan sifat tolong-menolong antar manusia. Jika setiap pinjaman dikenakan bunga, maka pinjaman kebaikan yang bertujuan menolong orang yang kesulitan akan hilang dari masyarakat. Keempat, eksploitasi orang kaya terhadap orang miskin
Praktik riba memungkinkan orang kaya untuk terus memeras harta orang yang sedang terdesak dan miskin tanpa rasa belas kasihan. Ayat ini memberikan perumpamaan yang mengerikan. Mereka tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan dari penyakit gila. Ar-Razi menjelaskan bahwa ini adalah gambaran keadaan mereka saat dibangkitkan dari kubur di hari kiamat. Mereka akan bangkit dan berjalan secara sempoyongan, jatuh bangun seperti orang gila. Penyebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membesarkan perut mereka di akhirat seukuran harta riba yang mereka makan di dunia, sehingga langkah mereka menjadi berat. Mereka tidak mampu berjalan tegak dan terus terjatuh. Selain itu, Ar-Razi juga menyebutkan ini merupakan balasan yang setimpal karena di dunia mereka dibutakan oleh kegilaan dan hawa nafsu yang berlebihan dalam memburu harta, sehingga mereka dibangkitkan dalam keadaan seperti orang gila yang hilang kewarasannya. Orang-orang musyrik pada masa jahiliyah memprotes pelarangan riba dengan menggunakan logika atau kias. Mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba. Logika mereka adalah, jika seseorang menjual baju seharga 10 dirham secara tunai, lalu harganya dinaikkan menjadi 11 dirham jika dibayar secara dicicil kredit, hal itu dihalalkan. Lalu mengapa jika seseorang meminjamkan 10 dirham dan meminta kembalian 11 dirham dalam waktu tertentu justru diharamkan? Bagi mereka, keduanya sama-sama mencari keuntungan dari penundaan waktu. Allah dengan tegas membantah logika ini hanya dengan satu kalimat otoritatif. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mufasir menjelaskan bahwa penolakan hukum Allah dengan analogi akal kias adalah tindakan yang batil. Persis seperti apa yang dilakukan iblis ketika menolak sujud kepada Adam dengan alasan aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Aturan Allah berada di atas analogi matematis manusia. Ayat ini menyatakan, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Ini berarti, bagi orang yang bertaubat setelah ayat pelarangan ini turun, harta riba yang sudah mereka ambil, makan, dan gunakan pada masa lalu sebelum mereka mengetahui larangannya atau sebelum Islam dimaafkan oleh Allah, mereka tidak diwajibkan untuk mengembalikan uang riba yang sudah lampau tersebut. Ayat ini ditutup dengan ancaman yang sangat keras. Dan barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Menurut tafsir, ancaman kekal di neraka Khulud secara spesifik ditujukan bagi orang-orang yang mengulangi dengan keyakinan untuk menghalalkan istighlal apa yang telah diharamkan Allah. Menghalalkan riba, padahal sudah tahu itu haram, adalah tindakan kekafiran kufur, dan orang kafir kekal di neraka. Adapun bagi seorang mukmin yang percaya bahwa riba itu haram, namun ia tetap berdosa melakukannya karena kelemahan iman, ia berstatus sebagai pelaku maksiat fasik, namun tidak akan kekal selamanya di neraka. Berbeda dengan pandangan kaum Mu'tazilah. Kita lanjut bedah makna ayat 276. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kata memusnahkan di sini menggunakan istilah almah. Menurut Ar-Razi, kata ini bermakna pengurangan atau kehancuran sesuatu secara perlahan-lahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Ini diibaratkan seperti bulan yang memudar perlahan hingga hilang, yang disebut dengan mihak. Hal ini menunjukkan bahwa kehancuran harta riba mungkin tidak terjadi secara instan, melainkan secara bertahap. Ayat ini turun untuk membongkar ilusi manusia terhadap harta. Secara kasat mata, riba seolah-olah menambah jumlah harta, dan sedekah seolah-olah menguranginya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa hakikat yang terjadi justru sebaliknya. Ar-Razi menjelaskan bagaimana proses pemusnahan riba dan penyuburan sedekah ini terjadi di dunia. Meskipun harta pemakan riba tampak menumpuk, pada akhirnya ia akan berujung pada kemiskinan dan dicabutnya keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, riba itu meskipun banyak jumlahnya, pada akhirnya akan berujung pada sedikit kekurangan. Selain itu, secara sosial, orang yang mempraktikkan riba
akan dibenci oleh masyarakat. Didoakan keburukan oleh orang-orang miskin yang ia peras, dan hartanya seringkali menjadi incaran para pencuri, perampok, atau penguasa zalim. Kematian juga akan merampas harta tersebut, dan ia tidak akan membawanya ke liang lahat. Sebaliknya, Allah akan mengganti harta yang disedekahkan di dunia. Hati masyarakat akan condong dan mencintai orang yang dermawan. Doa-doa kebaikan dari orang fakir dan lemah akan terus mengalir untuknya, yang pada gilirannya menjadi benteng perlindungan bagi harta dan kehormatannya di dunia. Selain di dunia, ayat ini juga ditafsirkan berlaku secara mutlak di akhirat. Harta dari hasil riba tidak akan membuahkan pahala apapun di akhirat, dan justru akan mendatangkan azab dan kebangkrutan yang hakiki bagi pelakunya. Sebaliknya, sedekah akan dilipat gandakan secara luar biasa. Terdapat hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sedekah yang baik, halal, lalu Dia akan menyuburkannya, mengembangkannya untuk pemiliknya. Layaknya seseorang merawat anak kudanya, hingga sedekah yang hanya sebesar 1 suapan pun akan membesar menjadi seperti gunung. Ayat ini ditutup dengan kalimat, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ar-Razi memberikan rincian makna dari 2 sifat ini. Kafar. Kata ini memiliki bentuk mubalagah, sangat, atau berlebihan. Ini merujuk pada kekafiran dalam bentuk menolak atau mengingkari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang secara sadar menganggap bahwa riba itu halal, menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atsim merujuk pada orang yang terus-menerus dan tenggelam dalam perbuatan dosa. Dalam konteks ini, ia adalah orang yang bersikeras dan terus melanggengkan praktik memakan riba secara nyata. Kita lanjut bedah makna ayat 277. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan serta melaksanakan salat dan menunaikan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ar-Razi membahas aspek kebahasaan. Mengapa salat dan zakat disebutkan secara terpisah, padahal keduanya sudah termasuk ke dalam kategori mengerjakan kebajikan atau amal saleh. Penyebutan sesuatu yang spesifik, salat dan zakat, setelah penyebutan yang umum, amal saleh, adalah gaya bahasa Al-Quran untuk menunjukkan betapa penting, agung, dan utamanya kedua ibadah tersebut dibandingkan ibadah-ibadah lainnya dalam Islam. Ayat 277 ini menyatakan bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Ar-Razi menyoroti bahwa kalimat ini memiliki muatan makna yang jauh lebih kuat dan meyakinkan daripada sekadar kalimat bagi mereka pahala. Penambahan frasa di sisi Tuhan mereka merupakan bentuk jaminan tertinggi. Hal ini mengisyaratkan bahwa pahala mereka sangat mulia, pasti aman, dan dijaga secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip penafsiran dari Ibnu Abbas, Ar-Razi merincikan perbedaan makna dari frasa penutup ayat, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Tidak ada kekhawatiran, la khaufun alaihim, bermakna mereka tidak akan merasa takut, cemas, atau gentar terhadap apapun yang akan mereka hadapi di depan, terutama dalam menghadapi huru-hara, kebangkitan, dan kengerian di hari kiamat kelak. Tidak bersedih hati, wallahum yahzanun, bermakna mereka tidak akan meratapi, menyesali, atau bersedih atas apa-apa yang telah mereka tinggalkan di dunia, seperti harta atau keluarga. Di akhirat, kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasa sehingga menghapus segala duka dari kehidupan sebelumnya. Selain itu, mereka juga tidak akan merasa sedih, iri, atau tersaingi melihat kenikmatan penghuni surga lainnya. Karena kenikmatan di akhirat itu absolut dan jauh dari segala macam penderitaan hati. Apakah pahala mutlak bergantung pada pelaksanaan amal? Ar-Razi juga mengupas sebuah diskursus teologisis yang menarik. Jika ayat ini mengaitkan janji pahala dengan pelaksanaan syalat dan zakat, bagaimana nasib seseorang
yang baru beriman, namun meninggal dunia sebelum ia diwajibkan atau sempat melakukan syalat dan zakat. Contohnya, seseorang yang baru saja masuk Islam lalu wafat seketika, atau seorang gadis yang baru masuk usia balik namun langsung mengalami haid dan tak lama kemudian wafat. Ulama sepakat bahwa orang-orang dalam kondisi tersebut tetap berhak mendapatkan pahala dan masuk surga. Dari sini, Ar-Razi menyimpulkan bahwa hak mendapatkan pahala keimanan tidaklah mutlak gugur hanya karena hilangnya kesempatan beramal. Penyebutan syalat dan zakat dalam ayat ini ditujukan karena sifat-sifat ketaatan tersebut secara hakiki merupakan jalan terbesar yang paling berdampak untuk menarik ridho dan melipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat yang hidup dan mampu. Kita lanjut bedah makna ayat 278. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ar-Razi mengemukakan beberapa riwayat yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini, yang berakar pada praktik utang piutang di masa jahiliyah yang masih ditagih saat masa awal keislaman. Riwayat pertama, ayat ini merupakan seruan kepada penduduk Makkah. Ketika Fathu Makkah, penaklukan Makkah, banyak dari mereka yang memeluk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini untuk memerintahkan mereka agar hanya mengambil modal pokok, harta asli mereka saja, dan meninggalkan semua bentuk tambahan riba yang dijanjikan sebelumnya. Riwayat kedua, menurut Muqatil, ayat ini turun berkaitan dengan 4 orang bersaudara dari kabilah Sakif, yaitu Mas'ud, Abdi Yalil, Habib, dan Rabi'ah dari Bani Amr bin Umair. Di masa jahiliyah, mereka biasa memberikan pinjaman berbunga kepada Bani Al-Mughirah. Ketika kabilah Sakif di Taif memeluk Islam, keempat bersaudara ini datang menagih sisa utang beserta ribanya kepada Bani Al-Mughirah. Bani Al-Mughirah menolak membayar riba karena Islam telah menghapuskannya, sehingga terjadilah perselisihan. Ayat ini turun untuk menegaskan larangan mengambil sisa riba tersebut. Beberapa riwayat juga menyebutkan keterlibatan sahabat sebelum pelarangan riba disyariatkan secara tegas, seperti Al-Abbas paman Nabi, Utsman bin Affan, dan Khalid bin Walid. Misalnya, Al-Abbas dan Khalid bin Walid berkongsi memberikan pinjaman riba kepada Bani Amr. Ayat ini turun untuk membatalkan semua tagihan riba tersebut. Perintah tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba membawa kaidah fikih yang sangat penting. Terkait masa transisi seorang kafir yang masuk Islam, Ar-Razi menjelaskan bahwa jika suatu transaksi, kesatu atau kontrak riba telah selesai dan dibayarkan sepenuhnya di masa kekufuran atau jahiliyah, maka harta tersebut dimaafkan saat mereka masuk Islam dan transaksinya tidak dibatalkan mundur. Namun, jika transaksi tersebut masih berjalan dan menyisakan tagihan di masa keislaman, maka akad tambahannya batal demi hukum. Orang yang meminjamkan uang hanya memiliki hak sah untuk mengambil kembali modal pokoknya saja, tanpa tambahan sepeser pun. Terdapat kajian menarik dari para mufasir mengenai struktur bahasa ayat ini. Di awal ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa dengan "Hai orang-orang yang beriman", namun di ujung ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan penekanan bersyarat, "Jika kamu orang-orang yang beriman." Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika mereka sudah beriman, mengapa iman mereka dipertanyakan kembali sebagai syarat? Ar-Razi memberikan beberapa penjelasan. Menurut Al-Qadi, penyebutan ini menunjukkan bahwa keimanan tidak akan menjadi sempurna dan mutlak selama seseorang masih bersikeras melakukan dosa besar, seperti memakan riba. Seseorang yang beriman namun menolak meninggalkan dosa besar, keimanannya dianggap tidak utuh. Syarat jika kamu beriman menunjukkan bahwa iman bukanlah sekadar pengakuan lisan, melainkan harus diwujudkan dalam kepatuhan mutlak pada syariat. Jika mereka benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, bukti logisnya adalah mereka rela mengorbankan keuntungan riba demi menaati perintahnya. Karena ayat ini turun merespons orang-orang yang baru saja masuk Islam, seperti penduduk Makkah atau Taif. Frasa ini berfungsi sebagai teguran keras sekaligus ujian. Maknanya adalah, jika kalian benar-benar jujur atas ikrar keislaman kalian,
yang baru saja diucapkan, maka buktikanlah dengan meninggalkan sisa riba tersebut secara ikhlas. Kita lanjut bedah makna ayat 279. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Maka jika kamu tidak mengerjakannya meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat ini memuat ancaman yang sangat luar biasa dahsyat bagi pelaku riba, yakni pengumuman perang dari Allah dan Rasul-Nya. Ar-Razi mencatat adanya perbedaan qiraat bacaan pada kata fazanu. Ulama ahli qiraat seperti Asim dan Hamzah membacanya fazanu, yang bermakna maka ketahuilah atau yakinilah bahwa ada perang dari Allah dan Rasul-Nya, sementara ahli qiraat lainnya membacanya fa'azinu, yang bermakna instruksi maka beritahukanlah atau umumkanlah kepada mereka yang tidak mau berhenti dari riba tentang adanya perang dari Allah dan Rasul-Nya. Keduanya bermuara pada satu makna yang sama, yaitu penegasan bahwa mempraktikkan riba adalah tindakan kriminal spiritual yang menempatkan pelakunya pada posisi berhadapan secara permusuhan, berperang dengan pencipta dan utusannya. Terdapat perdebatan di kalangan mufasir mengenai siapa yang sebenarnya menjadi sasaran ancaman diperangi dalam ayat ini. Karena ayat sebelumnya, ayat 278 diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Pendapat pertama ditujukan kepada mukmin pelaku maksiat. Pendapat ini didukung oleh Al-Qadi yang menyatakan bahwa ancaman ini ditujukan kepada orang-orang mukmin yang bersikeras mempraktikkan riba. Muncul pertanyaan kritis. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan peperangan melawan umat Islam sendiri? Ar-Razi menjawab bahwa ancaman perang ini adalah bentuk kiasan atas kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap maksiat yang sangat berat. Sebagaimana firman dalam hadis qudsi, bahwa siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hukuman perangi juga diberlakukan dalam Islam untuk muslim yang melakukan perampokan atau pembegalan. Secara implementasi hukum, jika pelaku riba adalah individu, maka imam atau pemerintah wajib menangkapnya, memberikan sanksi, dan memenjarakannya hingga ia bertaubat. Sahabat Ibnu Abbas bahkan menyatakan dengan tegas bahwa seorang muslim yang terus mempraktikkan riba harus diminta bertaubat. Dan jika ia menolak, ia pantas dihukum mati atau dipenggal. Jika pelakunya adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki kekuatan senjata, maka imam wajib mengobarkan perang fisik melawan mereka. Persis seperti yang dilakukan Khalifah Abu Bakar ketika memerangi kelompok yang menolak membayar zakat. Pendapat kedua ditujukan kepada orang kafir. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa ancaman ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang menghalalkan riba secara terang-terangan. Logikanya, barang siapa yang menolak atau menentang terhadap satu saja syariat Islam secara sengaja, maka ia dihukumi sama seperti menolak seluruh ajaran Islam, murtad atau kafir, sehingga ia layak diperangi secara mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar bagi mereka yang bertaubat dengan firman-Nya. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Tergantung pada dua pendapat sebelumnya. Taubat di sini bisa dimaknai sebagai taubat dari praktik transaksinya bagi orang Islam yang berdosa, atau taubat dari keyakinan yang menghalalkannya bagi orang kafir atau musyrik. Ayat ini ditutup dengan kaidah keadilan yang sangat indah. Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Ar-Razi menjelaskan dua sisi keadilan ini. Kamu tidak menzalimi bermakna pemilik modal atau kreditur tidak boleh memeras atau berbuat zalim kepada orang yang berutang atau debitur dengan cara menuntut tambahan atau bunga di atas modal asli. Kamu tidak dizalimi bermakna hak properti dan harta pemilik modal juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal pokoknya tidak boleh dikurangi sepeser pun oleh peminjam, dan peminjam wajib mengembalikan modal tersebut secara penuh dan pas. Kita lanjut bedah makna ayat 280. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Setelah ayat sebelumnya, ayat 279 menetapkan aturan bahwa pemilik modal hanya berhak menagih pokok hartanya saja tanpa riba. Ayat 280 ini turun untuk memberikan panduan lanjutan. Bagaimana jika peminjam atau debitur ternyata sangat miskin atau bangkrut, sehingga tidak mampu mengembalikan modal pokok tersebut? Ar-Razi menjelaskan makna dari istilah-istilah kunci dalam ayat ini. Usrah bermakna alisar, yaitu kondisi kebangkrutan, kefakiran, atau kesulitan seseorang dalam mencari atau menemukan harta untuk melunasi utangnya. Nazirah bermakna alinzar atau olimhal, yaitu perintah untuk menunda penagihan, memberikan kelonggaran waktu, dan menunggu. Maisarah bermakna al-yusr dan al-yasar, yaitu datangnya kemudahan, kelapangan, atau kekayaan yang memungkinkan peminjam untuk melunasi utangnya. Terdapat diskusi di kalangan mufasir mengenai cakupan perintah memberikan tenggang waktu ini. Sebagian ulama salaf, seperti Ibnu Abbas, Syurahih, As-Sudi, dan Ibrahim, berpendapat bahwa perintah penangguhan dalam ayat ini secara khusus hanya berlaku untuk sisa utang riba yang dibahas pada asbabun nuzul ayat sebelumnya. Namun, mayoritas mufasir dan fukaha, termasuk Al-Qadi, menegaskan bahwa hukum dalam ayat ini bersifat umum. Artinya, kewajiban memberikan tenggang waktu kepada orang yang tidak mampu berlaku untuk semua bentuk utang piutang, tanpa membedakan apakah itu sisa utang masa lalu atau utang piutang biasa. Mewajibkan orang yang benar-benar tidak mampu karena bangkrut atau musibah untuk segera membayar utang adalah pembebanan di luar batas kemampuan manusia. Dari penafsiran ayat ini, para ulama fikih, termasuk Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, merumuskan perlindungan hukum yang sangat humanis bagi orang yang terlilit utang. Jika seseorang benar-benar terbukti miskin dan tidak memiliki harta, maka kreditur atau hakim tidak boleh memenjarakannya dengan alasan utang. Ia harus diberikan kebebasan dan tenggang waktu hingga keadaannya membaik. Debitur yang bangkrut tidak boleh dipaksa untuk menjual barang-barang yang menjadi kebutuhan mendesak atau daruratnya demi membayar utang. Misalnya, mereka tidak boleh dipaksa menjual pakaian yang melindungi mereka dari hawa dingin, karena menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan diutamakan daripada pelunasan utang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya berhenti pada perintah keadilan, yakni memberikan waktu. Ayat ini dilanjutkan dengan anjuran menuju derajat ihsan, kebaikan tertinggi. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu. Ar-Razi menjelaskan bahwa makna menyedekahkan di sini adalah memaafkan, membebaskan, atau merelakan utang tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada orang yang miskin itu. Jika memberikan kelonggaran waktu adalah sebuah kewajiban hukum, maka merelakan utang tersebut sebagai sedekah adalah sebuah keutamaan rohani, mandub atau sunnah, yang kedudukannya lebih mulia dan melampaui tuntutan keadilan formal. Ayat ini ditutup dengan frasa, jika kamu mengetahui. Ar-Razi menjelaskan bahwa frasa ini bermakna, seandainya manusia benar-benar mengetahui betapa besarnya ganjaran, kebaikan, dan pahala yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Bagi orang yang mau memaafkan utang saudaranya yang kesulitan, niscaya mereka tidak akan ragu untuk memutihkan utang tersebut. Kalimat ini menjadi motivasi agar manusia tidak hanya menghitung kerugian material di dunia, melainkan melihatnya sebagai investasi akhirat yang menguntungkan. Kita lanjut bedah makna ayat 281. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dan bertakwalah kamu kepada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah.
Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Ar-Razi mencatat sebuah informasi historis yang sangat penting mengenai ayat ini. Berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, ayat 281 ini adalah ayat Al-Quran yang paling terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ayat ini diturunkan pada saat Haji Wada, Haji perpisahan. Malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah SAW untuk meletakkan ayat ini tepat setelah rangkaian ayat-ayat yang membahas hukum riba dan utang piutang. Di ujung ayat 280 diriwayatkan bahwa setelah ayat pamungkas ini turun, Rasulullah SAW hanya hidup di dunia selama 81 hari, dan dalam riwayat lain disebutkan 21 hari, 7 hari, atau bahkan hanya 3 jam sebelum beliau wafat. Terdapat analisis tata bahasa yang sangat tajam dalam tafsir ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertakwalah kamu kepada suatu hari, menggunakan kata yauman yang berkedudukan sebagai objek penderita, bukan sebagai keterangan waktu. Perbedaan kedudukan ini mengubah makna teologisnya secara drastis. Jika ia adalah keterangan waktu, maknanya menjadi bertakwalah kalian pada saat hari kiamat tiba. Ini adalah makna yang salah. Karena ketika kiamat sudah terjadi, manusia tidak bisa lagi memulai amal ibadah, berbuat baik, atau bertaubat. Karena ia adalah objek, maka maknanya yang benar adalah, takutlah kalian di dunia ini terhadap kedahsyatan, huru-hara, dan pengadilan di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk bersiap-siap dan mengumpulkan bekal ketaatan selagi masih hidup di dunia untuk menghadapi kengerian hari tersebut. Ar-Razi menjelaskan bahwa makna dikembalikan kepada Allah berarti seluruh umat manusia akan digiring menuju suatu dimensi akhirat, di mana sama sekali tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan, kepemilikan, kemampuan memberi pahala, atau wewenang untuk menghukum, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di dunia, manusia masih bisa berlindung di balik kekuasaan, harta, atau perlindungan manusia lain. Namun pada hari itu semua atribut tersebut runtuh mutlak. Keluarnya manusia dari kubur diibaratkan seperti janin yang keluar dari perut ibunya. Jika kelahiran pertama adalah untuk menghadapi ujian kehidupan dunia, maka kebangkitan, kelahiran kedua adalah untuk menghadapi pengadilan kehidupan akhirat. Ayat ini diakhiri dengan janji kepastian hukum. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Dan mereka sedikit pun tidak dizalimi, dirugikan. Pembalasan sempurna, tuafa, setiap tindakan manusia, baik berupa ibadah, muamalah, sedekah, maupun kejahatan seperti riba dan memakan harta orang lain, akan mendapatkan balasan porsinya secara penuh. Sekecil apapun kebaikan seberat biji zarah, akan dilihat hasilnya. Dan sekecil apapun keburukan seberat biji zarah, juga akan menampakkan hasilnya. Kata apa yang dilakukannya secara spesifik merujuk pada ganjaran atau hukuman atas amal perbuatannya di dunia. Tidak dizalimi. La yuzlamun. Ini adalah puncak dari keadilan ilahi. Ar-Razi menjelaskan bahwa tidak dizalimi bermakna ganjaran pahala bagi orang yang berbuat baik tidak akan pernah dikurangi sepeser pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siksaan bagi orang yang berbuat dosa tidak akan ditambahkan melebihi takaran dosa yang telah ia perbuat. Penempatan ayat 281 ini merupakan sebuah penutup yang sangat indah dan menggetarkan hati setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hukum-hukum ekonomi, infak atau sedekah, larangan keras memakan riba, dan perintah memaafkan utang orang yang kesulitan. Setelah memberikan berbagai hukum, ancaman, serta janji, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah merangkum semuanya dalam satu peringatan agung bahwa segala bentuk transaksi finansial dan moral manusia di dunia ini diawasi secara ketat, dan pada akhirnya semua harta dan kebanggaan itu akan ditinggalkan karena setiap jiwa pasti akan mati, dihisab satu persatu secara adil, dan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut bedah makna ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu walyaktub bainakum katibun bil adli
ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملي هو فليملل الذي عليه الحق بالعدل واستشهدوا شهيدين من فرجاتكم أو من جمالك ولا تأحموا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضوها من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا دعوا ولا تسيعوا أن يكتبوا صغيرا أو كبيرا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تركابه إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا شهيدين من فرجاتكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضوها من الشهداء أو من جمال كما ترضوها من الشهداء ولا تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا تأسموا الشهداء إذا ما دعوا ولا تسيأوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تشهدوا شهيدين من رجالكم أو من جمال كما ترضوها من الشهداء ولا يبخس منه شيئا أو لا يستطيع أن يكتبوا أو لا تات ما تربهوا وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya, dan orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikitpun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, sehingga jika salah seorang saksi perempuan lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit. Begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat 282 ini adalah ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Ayat ini yang sering disebut sebagai ayat Al-Mudayanah, ayat tentang utang piutang, mengatur secara sangat rinci administrasi dan aspek legal dari transaksi finansial non-tunai. Sahabat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan penduduk Madinah yang mempraktikkan transaksi salaf, pembelian dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di masa depan, misalnya pada kurma, dengan jangka waktu tertentu. Ayat ini memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Tujuan utama pencatatan ini adalah untuk menjaga harta, mencegah terjadinya pengingkaran di kemudian hari, dan menghilangkan keraguan-raguan antar pihak. Terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai apakah perintah tuliskanlah dalam ayat ini bersifat wajib mutlak atau anjuran. Meskipun teks literal ayat ini menggunakan kata perintah yang biasanya bermakna wajib, mayoritas ulama ahli fikih berpendapat bahwa hukum mencatat utang adalah anjuran yang sangat ditekankan, mandub atau sunnah, bukan kewajiban mutlak. Pencatatan lebih diutamakan sebagai bentuk kehati-hatian, agar hak-hak tidak hilang. Hal ini didukung oleh fakta bahwa umat Islam sejak zaman Nabi SAW hingga masa-masa berikutnya
banyak melakukan transaksi utang tanpa tulisan dan tidak dianggap berdosa secara mutlak. Selama asas kepercayaan terpenuhi, ayat ini memberikan pedoman ketat bagi pihak ketiga yang bertindak sebagai notaris atau penulis akad. Harus adil. Penulis harus mencatat dengan benar dan adil. Tidak memihak, tidak menambah, dan tidak mengurangi sepeser pun dari kesepakatan. Tidak boleh menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya." Ar-Razi menjelaskan bahwa ini adalah bentuk bimbingan agar orang yang memiliki keahlian menulis yang pada masa itu masih langka mensyukuri nikmat ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membantu sesama melalui tulisan. Menulis akad dianggap sebagai bentuk sedekah sosial. Hak mendikte al-mumlil adalah pihak yang berutang. Aturan hukum yang sangat canggih dalam ayat ini adalah menetapkan siapa yang mendiktekan isi perjanjian. Ayat menyatakan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan apa yang akan ditulis itu. Alasannya secara logis adalah karena pihak yang berutang atau debitur adalah pihak yang sedang mengikat dirinya dengan beban kewajiban. Dikte dari lisannya sendiri akan menjadi pengakuan hukum yang sah bahwa ia benar-benar berutang. Kondisi pengecualian, jika orang yang berutang itu kurang akalnya, lemah atau sakit, tidak mampu mendiktekan dengan jelas, gila, atau masih di bawah umur, maka walinya yang harus mendiktekan dengan adil. Ini menunjukkan perlindungan Islam terhadap hak-hak orang yang rentan atau tidak cakap hukum. Selain catatan tertulis, kontrak utang piutang memerlukan kehadiran saksi. Prioritas pertama adalah 2 saksi laki-laki muslim yang kredibel dari golongan laki-lakimu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka posisinya bisa digantikan oleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ayat ini secara eksplisit menjelaskan alasannya, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Ar-Razi menjelaskan bahwa secara psikologis dan sosial pada masa itu, perempuan umumnya lebih jarang bergelut langsung dalam pasar dan transaksi utang piutang yang rumit. Kondisi ini bisa membuat mereka lebih rentan lupa atau keliru terhadap detail angka, sehingga diperlukan partner perempuan lainnya untuk saling mengingatkan demi menjaga akurasi kesaksian. Para saksi haruslah orang-orang yang diridhoi atau disepakati integritasnya, yakni orang-orang yang adil, tidak fasik, dan dapat dipercaya ucapannya. Para saksi juga tidak boleh menolak jika sewaktu-waktu mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memahami dinamika ekonomi, sehingga Dia mengecualikan kewajiban pencatatan ini pada satu kondisi. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Transaksi yang dilakukan secara kontan dari tangan ke tangan di pasar atau toko sehari-hari tidak perlu dicatat, karena hal itu justru akan sangat merepotkan dan mengganggu kelancaran bisnis manusia. Meski demikian, ayat tersebut tetap menyarankan untuk mengambil saksi saat berjual beli sebagai langkah preventif ekstra. Hukum Islam melindungi saksi dan pencatat dengan deklarasi, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan atau dimudaratkan. Ar-Razi menjelaskan 2 arah makna larangan saling memudaratkan ini. Dari sisi pihak yang bertransaksi, mereka tidak boleh mengintimidasi, memaksa secara sewenang-wenang, atau merugikan penulis dan saksi. Misalnya memaksa mereka bepergian jauh tanpa kompensasi waktu yang wajar. Dari sisi penulis dan saksi, mereka tidak boleh memanfaatkan posisi mereka untuk memeras pihak yang bertransaksi, seperti meminta bayaran yang melampaui batas kewajaran sehingga membebani peminjam, atau dengan sengaja memalsukan dan menyembunyikan kesaksian yang sebenarnya. Jika hal ini dilakukan, ayat ini mengancamnya sebagai perbuatan fasik. Secara keseluruhan, detail hukum dalam ayat ini, pencatatan, mendikte, pembentukan formasi saksi laki-laki atau perempuan, dan perlindungan saksi atau notaris, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan yang lebih adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih kuat untuk menegakkan kesaksian, dan paling dekat untuk menjauhkan keraguan, agar tatanan masyarakat terhindar dari sengketa keuangan.
Kita lanjut bedah makna ayat 283. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengantisipasi situasi di mana seseorang sedang melakukan perjalanan atau safar dan membutuhkan transaksi utang, namun tidak dapat menemukan orang yang bisa mencatat kesepakatan tersebut. Sebagai pengganti dari ketiadaan dokumen tertulis dan saksi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sistem gadai atau barang jaminan. Ar-Razi menjelaskan bahwa kata safar secara etimologi bermakna terbuka atau menyingkap, seperti fajar yang menyingsing menyingkap kegelapan, atau perjalanan yang menyingkap tabiat asli seseorang. Sedangkan kata ran, gadai, secara bahasa bermakna tetap atau berkesinambungan. Barang gadai berfungsi sebagai pengikat kepercayaan yang nyata, agar pihak yang meminjamkan uang merasa tenang hartanya akan kembali. Al-Quran secara spesifik menambahkan kata makbudah yang dipegang atau diterima secara fisik, setelah kata rihan, barang-barang jaminan. Para ulama fikih menyimpulkan dari lafaz ini bahwa sebuah akad gadai tidak sah atau belum mengikat secara penuh jika barangnya hanya disebutkan tetapi belum diserah terimakan ke tangan pemberi utang. Pemindahan penguasaan fisik ini adalah inti dari jaminan keamanan finansial dalam Islam. Ayat ini kemudian beralih dari aturan yang bersifat administratif ke aturan yang bersandar murni pada kekuatan moral. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Ar-Razi menjelaskan bahwa transaksi utang piutang pada dasarnya terbagi menjadi 3 lapis keamanan. 1 menggunakan catatan dan saksi, 2 menggunakan barang gadai jika tidak ada penulis, dan 3 murni berdasarkan rasa saling percaya amanah. Jika pemberi utang merasa yakin dan percaya kepada integritas peminjam, maka ia boleh meminjamkan hartanya tanpa surat, tanpa saksi, dan tanpa gadai. Dalam kondisi ini, utang tersebut berubah statusnya menjadi amanah yang suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ganti ketiadaan bukti hukum tertulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat si peminjam dengan pengawasan ilahi, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, karena tidak ada manusia atau dokumen yang bisa menuntutnya di pengadilan dunia. Ketakwaannya kepada Allah yang menjadi satu-satunya hakim yang akan memaksanya mengembalikan utang tersebut. Sebagian mufasir seperti Al-Kafal menyebutkan bahwa ayat tentang asas kepercayaan ini seolah menjadi penegasan atau menasak secara hukum wajib ayat 282 sebelumnya, yang menunjukkan bahwa perintah mencatat dan mencari saksi itu bersifat panduan kehati-hatian, sunnah atau irsyad, bukan kewajiban mutlak yang mendatangkan dosa jika ditinggalkan. Meskipun transaksi didasari rasa saling percaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat ini dengan peringatan keras mengenai kesaksian, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian. Hal ini ditujukan kepada siapapun yang kebetulan mengetahui, mendengar, atau melihat sebuah transaksi utang piutang. Jika kelak terjadi sengketa, atau ada pihak yang mengingkari utangnya, dan saksi tersebut dipanggil, maka haram hukumnya bagi saksi itu untuk diam, bersembunyi, atau menolak memberikan kesaksian. Terdapat diksi yang sangat tajam di ujung ayat. Barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya berdosa. Mengapa Allah secara spesifik menyebut hatinya yang berdosa? Bukan sekadar ia berdosa. Ar-Razi menjelaskan bahwa kejahatan menyembunyikan kebenaran atau kesaksian adalah bentuk kejahatan internal
yang tempat operasinya berada di dalam batin manusia. Niat dan pengetahuan berbeda dengan kejahatan fisik seperti memukul atau mencuri. Hati adalah raja bagi seluruh anggota tubuh. Jika hatinya berani berbuat curang dengan menyembunyikan kebenaran demi merugikan orang lain, maka itu mengindikasikan bahwa inti dari spiritualitas orang tersebut, hatinya telah rusak, kotor, dan berdosa besar. Penegasan hatinya berdosa juga bermakna bahwa meskipun secara kasat mata, ia terlihat seperti orang yang tidak melakukan kejahatan fisik apa-apa, karena ia hanya berdiam diri, tidak mau bersaksi. Namun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, batinnya sedang melakukan kejahatan yang sangat keji. Kejutan pertama, kebalikan logika. Mengapa memberi justru membuat kaya? Dunia modern kita hari ini seringkali terjebak dalam logika predator yang mengagungkan riba. Logika kapitalistik ini sederhana. Jika saya meminjamkan uang dengan bunga, maka secara matematis harta saya bertambah. Namun, cetak biru ilahi ini menyajikan realita yang bertolak belakang. Sistem ekonomi yang bertumpu pada riba dianggap menghancurkan keberkahan dan merusak fondasi solidaritas. Riba menciptakan ekosistem eksploitasi, di mana si kaya memeras si miskin. Sebuah tindakan yang secara spiritual digambarkan sangat mengerikan. Pelakunya seperti orang yang bangkit dalam keadaan kerasukan setan. Islam tidak main-main dalam hal ini. Bagi mereka yang bersikeras dengan riba, terdapat deklarasi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, sedekah yang secara hitungan kalkulator terlihat mengurangi harta, justru disebut menyuburkan. Sedekah membangun harmoni sosial dan mendatangkan doa kebaikan yang menjaga ekosistem hidup tetap sehat. Disinilah letak revolusi logikanya. Kekayaan sejati tidak datang dari memeras sesama, melainkan dari sirkulasi kebaikan yang menyuburkan kehidupan bersama. Kejutan kedua, prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Keadilan dalam etika ekonomi Islam tidaklah berat sebelah. Ia tidak hanya membela peminjam atau debitur, tetapi juga melindungi pemilik modal atau kreditur secara adil. Titik keseimbangan ini tertuang dalam sebuah prinsip emas yang sangat tegas. Kamu tidak menzalimi dengan memeras bunga, dan kamu tidak dizalimi dengan dikuranginya modal utamamu. Islam menuntut penghapusan bunga secara total, namun pada saat yang sama, hak milik pribadi dilindungi secara absolut. Pemilik modal berhak mendapatkan kembali modal pokoknya secara utuh. Mengapa ini penting? Karena perlindungan terhadap modal pokok adalah bentuk keadilan bagi pemilik harta. Dengan jaminan ini, tercipta rasa aman bagi mereka yang memiliki kelebihan harta untuk tetap mau membantu sesama tanpa takut kehilangan nilai dasar asetnya. Islam mencegah eksploitasi terhadap si miskin, sekaligus mencegah penzaliman terhadap si kaya. Kejutan ketiga, bisnis dengan wajah kemanusiaan. Aturan saat teman bangkrut, salah satu bagian paling radikal dalam konsep ini adalah bagaimana Islam memandang kegagalan finansial. Di saat sistem penagihan utang modern seringkali terasa seperti mesin dingin yang menggunakan tekanan fisik, teror, debt collector, atau ancaman hukum melalui kredit skor, blueprint ini memberikan aturan yang sangat manusiawi. Islam melarang memenjarakan orang yang benar-benar tidak mampu membayar utang karena jatuh miskin atau bangkrut. Kreditur diwajibkan memberikan tenggang waktu tambahan, restrukturisasi sampai debitur memiliki kelapangan. Namun, ada level yang lebih tinggi, level ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi pemilik modal untuk merelakan utang tersebut sebagai sedekah. Ini adalah koreksi tajam terhadap sistem finansial saat ini. Bisnis tidak boleh menjadi mesin penghancur martabat, melainkan harus tetap memiliki wajah kemanusiaan yang mendalam. Kejutan keempat, profesionalisme. Mengapa ayat terpanjang berbicara soal administrasi? Ada fakta unik yang sering terlewat. Ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat Al-Mudayanah, bukan membahas ritual ibadah, melainkan administrasi keuangan. Ini membuktikan bahwa kesalehan tidak boleh dipisahkan dari profesionalisme. Islam memberikan SOP, standar operasional prosedur, yang sangat ketat untuk mencegah sengketa. Setiap transaksi yuting piutang harus dicatat secara tertulis. Pihak yang berutanglah yang harus mendiktekan jumlah utangnya.
Ini adalah langkah etis yang luar biasa. Hukum memberdayakan peminjam untuk menyatakan kewajibannya, mencegah pemberi pinjaman untuk menggelembungkan angka secara sepihak. Adanya kewajiban saksi, 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Selain itu, ada perlindungan bagi notaris atau penulis dokumen. Mereka tidak boleh ditekan atau dipersulit, karena mereka adalah pilar penegak keadilan. Pesan moralnya jelas. Kejujuran batin harus dibarengi dengan sistem verifikasi dan administrasi yang kuat. Kejujuran tanpa catatan adalah kecerobohan. Kejutan kelima, CCTV spiritual pengawas yang tidak pernah tidur. Secanggih apapun catatan administrasi, saksi, atau jaminan gadai, sistem ini memiliki satu jangkar utama, kesadaran eskatologis. Ayat 281 berfungsi sebagai CCTV spiritual yang mengingatkan bahwa setiap transaksi akan dihisab di akhirat, di mana setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna. Kesadaran inilah yang menjadi kunci ketika prosedur formal tidak ada, misalnya dalam situasi darurat atau perjalanan. Di saat itulah, utang murni menjadi sebuah amanah. Kejujuran untuk membayar dan kejujuran saksi untuk tidak menyembunyikan kebenaran adalah ujian bagi batin seseorang. Barang siapa yang menyembunyikan kebenaran atau memanipulasi kesaksian, Al-Quran menyebutnya memiliki hati yang berdosa, kotor, dan rusak batinnya. Integritas pribadi tetap menjadi fondasi utama di atas semua prosedur formal. Sebagai penutup, cetak biru ekonomi ini meruntuhkan dinding pemisah antara ruang bisnis dan ruang ibadah. Dalam pandangan Islam, tidak ada sekularisasi dalam urusan harta. Menjadi orang yang religius berarti harus menjadi orang yang paling jujur dalam mencatat utang, paling takut menyentuh riba, dan paling lapang dada saat membantu sesama yang kesulitan. Seorang mukmin yang menangis dalam syalatnya haruslah orang yang sama teguhnya dalam menjaga kejujuran di buku catatan utangnya. Jika seseorang mampu menjaga amanah dalam transaksi materi, maka ia telah mewujudkan keseimbangan sempurna antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Pertanyaan reflektif. Jika sistem ekonomi dan perbankan kita hari ini mengadopsi wajah kemanusiaan, ketertiban administrasi, dan kesadaran spiritual seperti ini, seberapa banyak masalah sosial dan konflik kemanusiaan yang bisa kita selesaikan bersama?